Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Jadi di sini kita lanjut dengan materi praktik Android MVVM Navigation Component. Jadi untuk membuat ini kita harus buat projectnya dulu. Dan saya juga sudah prepare, sudah siapkan ada repo GitHub-nya. Silahkan dicek nanti di GitHub saya. Kemudian saya juga sudah prepare codingan, tapi ini codingannya codingan lama, jadi kita bakal rombak codingan yang lama pakai navigation component, jadi bisa follow yang baru. Oke, lanjut ya. Sorry. Stepnya gimana? Step pertama, update Gradle. Nah, ini kalau mau teman-teman mau lihat repo GitHub-nya ada di sini. Terus setelah update Gradle, apa Gradle yang diupdate? Ini ada di sini. Jadi ini ada dua Gradle. Pertama Gradle di level project dan level app. Jadi di sini Gradle-nya level project. Kita lihat di sini. Gradle. Ya. Di sini kita copy aja. Saya copy ini. Copy, buka Gradle-nya, buka project-nya, masuk ke yang level app. Jadi level app ada dua, Gradle-nya ada dua, level app sama level project. Ambil yang di level project. Jadi di dalam sini ada tulisan level project. Nih. Kemudian ini di paste. Oh ya, ini dibuang, bisa. Ini untuk save arcs. Jadi ini plugin save arcs-nya yang dipakai untuk navigasi yang ngirimin parameter. Tapi nanti ada kok, biar bagus aja nanti ini. Sebenarnya ini advance sih, tapi langsung aja lah kita pakai ya. Terus di level app ada satu lagi build.gradle yang nih di apply plugin ini. Apply plugin di level app. Nih sini. Nah, ini saya belum nemuin ya. Mungkin bisa dicampur di sini, cuma saya belum ngetes. Jadi kita coba gini dulu aja. Terus dependensi yang lain adalah ini ya. Yang ini. Nah, versionnya terus dikopas di sini. Nah, perhatiin saya tetap pakai data binding dan tetap pakai view model. Jadi materi yang sebelumnya tetap dijalanin. Sekarang kita sync. Nah, kalau sudah di sync, nanti baru bisa kita mainkan langkah-langkah selanjutnya di sini. Oke, ini Gradle sudah. Terus kita buat navgraph. Nah, ini ya. Gimana caranya bikin navgraph? Kita tunggu dulu ya. Tunggu Gradle-nya muter. Ini masih belum selesai. Sambil nunggu dia muter, kita running aja si emulator. Ayo. Aduh, download dulu ya. Sorry. Harusnya tak siapin tadi. Ayo. Come on. Oke, Gradle build selesai. Kita run aja ke emulator. Terus sambil nunggu, kita bakal bikin yang namanya nih. Oh, mati. Tunggu ya. Sorry. Jadi ketika nge-build menunya nggak semuanya ada. Oke, sambil nunggu kita recap dulu aja. Jadi tadi itu yang kita buat adalah Gradle, yang satu untuk di level app ya, karena kita pakai karena kita pakai ini save arcs. Save arcs itu buat apa? Untuk memastikan null safety ketika kita ngirim parameter antar fragment atau antar destination nanti kalau istilahnya si navigation. Kemudian yang ini kita taruh di atas itu adalah pluginnya untuk navigation save arcs-nya. Kemudian di bawah sini, yang lain-lainnya sama dengan yang materi sebelumnya. Ini dari atas sampai bawah ini masih sama.
Di sini ya, sorry, oke, ini ya. Ini masih sama, yang ini yang baru. Nah, yang barunya ini. Oke. Kemudian kalau itu sudah dan Gradle sudah jalan, kita masuk ke Navgraph. Ini jalan nggak? Ada yang error? Oh, masih running. Aduh, 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 ayo. Jangan lama-lama dong. Nah, ini tantangan terberat development Android ya. Uh, Gradle-nya lama. Jadi laptopnya harus kuat, orangnya juga harus sabar. Oke. Aduh, lama sekali. Install, launch, sukses. Oke, nah ini masih kayak counter yang lama ya. Jadi biarin dulu aja. Kita fokusnya di navigation komponennya. Oke, sebelumnya kita rencanain dulu dah navigationnya kayak gimana. Jadi saya mau buat, sorry, saya mau buat ya, tuh ya, saya mau buat begini ya, dua screen, ini login, ini counter ya, dipindah ke sini. Sebenarnya sederhana aja, tapi di dalam login ini dia semua ini adalah fragmen yang terbungkus dalam satu activity. Oke, sekarang kita coba lanjut. Gimana cara buatnya? Ya berarti di sini kita buat sesuai rencana kemarin di Android resource file. Terus kasih nama navgraph. Terus value-nya ini adalah navigation. Jadi ini kuncinya di sini tuh. Jadi bikin itu dari navigation di OK. Terus ntar. Nah nanti kalau sudah buat, jadi dapatnya kayak gini. Jadi yang kemarin kita coba mana ya? Nah ini ya. Nah ini ada navgraph-nya. Ini isinya tuh ini. Ada 3 view ternyata. Tetap ada code ya. Tetap dia XML, XML, split, sama desain. Jadi bisa tetap dipakai. Terus, oke. Kemudian, kalau sudah, kita masuk ke XML-nya, code-nya. Di sini kita bisa lihat isinya sama kayak XML-nya layout biasa. Jadi no problem. Tetap kayak biasanya. Kemudian sekarang kita pindah ke activity main. Activity main ini kita ambil. Dari sini kita lihat di tab desain aja. Nah ini dibuang semua. Jadi sekarang yang sebelum-sebelumnya itu pakai ini. Nah ini kita buang dulu aja ya. Dibuang apa enggak ya? Buang aja lah ya. Ini kita demoin navigasinya aja ya. Buang dulu. Ini dibuang dulu ya. Sorry, text view-nya aja yang dibuang. Terus event-nya di sini juga dibuang. Oke. Terus di sini kita mau pasang navhost fragment. Nah, gimana cara bikinnya? Dari sini. Cari di sini. Navigation view ada navigation host fragment. Nah, ini ditarik. Nah, ini dia minta navgraph-nya mana. Nah, ini kita sudah buat tadi ya. Jadi yang kemarin saya bilang harus dibuat dulu baru bisa pakai itu ini. Efeknya di sini. Ambil aja navgraph-nya di OK. Terus sisa-sisanya adalah masalah layout ya. Ini dipasang aja. Karena ini kebetulan pakai constraint layout. Pasang aja. Oke, mepetin semua. Terus kalau sudah kayak begini, coba cek code-nya. Nah, ini yang kemarin saya juga bilang ada cacing ada warning gini di fragmentnya. Ini nggak usah di alt enter, biarin aja.
biar nanti di sini keluarnya gini. Desain. Nah, ini bisa keluar ya di sini. Nah, grafnya itu yang ini. Terus ketika kita tambahin ini, dia sudah ada, tapi kita belum bisa pakai. Kenapa? Karena kita makainya nanti di fragment. Terus ini kita bikin lagi. Coba kemarin langkahnya apa ya? Ini. Kemudian nafas fragmennya sudah. Nah, ini kita bikin fragmen baru ya. Fragmen barunya gimana? Ya udah gini aja, package fragments gitu ya. Terus bikin ini fragmen, ambil yang blank. Terus kasih nama login fragment. Terus di enter. Karena kita mau bikin login fragment ya. Nah, kemudian ini kan hasilnya begini nih. Hasilnya ini nih bisa dibersihin aja, nggak masalah, dibuang. Ini dibuang. Nggak tahu nih, ini bawaannya Android ya. Ini dibuang. Terus ini dibuang. Ini dibuang. Nah, ini udah bersih nih, kayak begini. Ini tanpa data binding. Jadi kalau mau pakai data binding nanti coba lagi. Ada ya. Lagi terus kita butuh fragmen satu lagi. Namanya fragmen blank. Kasih nama mungkin agak beda sama yang dari repo ya. Ini kan lagi ngoding ulang. Counter fragment. Ini ya. Kasih sama. Kita juga butuh ini dibuang. Ini dibuang. Mungkin ada cara yang lebih cepat tapi saya belum nemu ya, cara yang lebih enteng. Sorry, konstruktornya tetap ya. Ini dibuang ya. Yang empty konstruktor tetap ada. Ini dibuang. Ini dibuang. Nice. Terus kita dapat dua layout baru, si layout counter sama layout login. Jadi jalanin aja, ini dibuka code-nya. Nah, kita bakal pakai data binding, ini diganti constraint layout. Kemudian di alt enter convert data binding layout. Nah, ini. Dan login juga, aduh banyak ya. Login juga ini diganti constraint layout. Kemudian ini diganti data binding layout. Ini udah. Terus kontennya diganti. Ini login fragment biar kelihatan aja ya. Terus ini lagi apa ini? Ini counter, sorry. Counter fragment. Oke. Ini login fragment. Oke. Nah, kalau ini sudah punya, baru kita bisa mainin grafnya. Ini udah punya ya, 1, 2, login sudah. Nah, ini bisa dimasukkan. Gimana cara masukkan ke sini itu? Gampang banget. Ini dicoba. Tes. Nah, sekarang kita punya pilihan nih. Macam-macam ya. Nah, siapa yang kita mau pakai untuk starting point itu pertama. Jadi kita pakai ini login fragment untuk pertama nih. Akhirnya sekarang kita buat dapat login fragment untuk yang pertama. Terus ada lagi counter fragment. Nah, gimana aplikasinya berjalan ya udah ini ditarik aja. Nah, ini berarti artinya apa? Nanti kita bakal punya movement dari login fragment ke counter fragment. Tapi ini masih previewnya masih nggak keluar. Saya belum tahu nih kenapa. Ya nggak apa-apa, gini dulu. Kita tes. Sekarang ketika kita nambahin ini, kita juga muncul ini action. Jadi ada action di situ, ini di blok ya. Action login fragment to counter fragment. Di sebelah kanan sini kita bisa nambahin argumen-argumennya di sini argumen. Nah, ini belum ada ya. Nothing. Bisa ditambahin. Action ini bisa nambahin argumen di sini. Nanti di sini ditambahin ada tanda plusnya. Oke. Nanti aja. Next ya. Next video lah. Ambil nanti mungkin pas trial project baru bisa kerasa. Terus kalau ini sudah, berarti sekarang kita punya dua fragmen
satu activity. Jadi satu activity sebagai rumahnya. Oh ya, ini dibuang. Ini dibuang. Ini dibuang. Banding dipakai, banding nih. Ada, ini ya. Counter fragment juga. Ini login fragment juga. Oke. Nah, ini gini dulu. Kita biarin. Sekarang kita demoin gimana caranya ngetes ya. Kita tes gimana caranya si ini jalan. Oke, kita rebuild. Ayo. Oke. Jadi tadi itu sebenarnya kita bisa membuatkan rumahnya si activity sebagai one activity, kemudian kita buat dua fragment sebagai dua screen yang nanti fragmen pertama itu menjadi fragmen yang menentukan first screen-nya. Setelah itu dia pindah. Nah ini login fragment ya. Tapi sekarang itu dia nggak pindah. Dia masih di login fragment kan. Gimana caranya pindah ke fragment selanjutnya? Nanti ada nih. Kita benerin dulu. Tadi pakai data binding ya. Login fragment berarti sekarang kita panggil data bindingnya. Oh ya, fragment login binding. Nah, ini ya, binding. Saya juga nggak begitu hafal. Kadang-kadang juga masih nyontoh kok. Binding, terus di sini di bagian on create view binding sama dengan data binding util ini dot inflate, terus ini inflator, terus ini diambil. Gini. Nah ini bedanya yang di view, di activity sama di fragment. Coba ya, activity gini ya, set content view, tapi kalau di fragment kita ambilnya inflate ya. Kemudian di sini returnnya adalah binding.getRoot. Nah ini masih data bindingnya, berarti si counter fragment juga kayak gitu. Tuh, kok merah. Oh ini, sorry. Oh lali rek. sorry kekecilan ya. Nah ini lebih besar. Jadi binding.getRoot, saya biasanya gini. Terus di counter fragment juga sama, fragment counter binding. Ini bikin bindingnya dulu ya. Terus ini binding sama dengan data binding util. Ini dot inflator. Inflator dapat dari mana? Dari atas ini. Terus inflatornya dipakai di sini. Kemudian yang ini kita copy aja. Terus masukkan sini. Nah, dari mana taunya Pak? Nah, ini tahu dari mencoba dan bingung. Akhirnya googling ketemu. Return binding.getRoot. Nah, ini ya, itu manfaatnya kuliah. Jadi kamu hal-hal yang bingung-bingung standar itu nggak usah bingung-bingung lagi. Yang bingung sudah dosennya gitu ya. Nanti kamu follow, terus kamu improve di mana, di komunitas, di project, atau di mana aja. Jadi jangan diem aja. Jadi kalau kuliah ya sekedar kuliah ya kamu nggak jadi apa-apa. Terus ini binding. Nah, terus kita run. Ini masih binding ya, berubahnya nggak banyak, paling sama aja. Nah, masih ya, login fragment. Sekarang kita benerin isinya login fragment. Ini kita ganti ke code, desain aja ya. Ini, ini dibuang aja. Kita ambil button. Di repo saya tuh contohnya sudah lebih kompleks ya. Ambil ini. Ini bikin simpel dulu aja ya. Ribet ternyata. Oke. Gini button kita kasih ID btn login. Ini ya. Refactor. Terus ininya adalah
match constraint, width-nya adalah wrap content. Oke, ini kasih padding 8 aja, kiri juga 8. Nah, ini sekarang kita punya button sederhana. Teksnya cari di code aja. Teksnya jangan button. Login ini ya. Jadi ceritanya nanti kalau mau bikin kok masuk ke counternya, login dulu, jadi kayak gitulah. Tapi gimana nanti hasilnya kita lihat. Nah, kalau ini dijalanin paling berubah cuma ini ya. Paling berubahnya cuma sekarang ada button aja gitu. Nah, sekarang gimana si button tadi action terus pindah. Nah, itu pakai navigation. Coba, ini saya belum begitu hafal, nyontek dulu mana dia. Nah, ini gunanya GitHub. Jadi kalau kamu lupa, kamu bisa cek lagi. Jadi nggak ada lagi alasan, oh codingan saya hilang pak. Kenapa? Karena laptop saya rusak. Ya, GitHub-nya kan nggak rusak, codingannya kan masih ada gitu. Mana ya? Nah, di fragment, nanti ada di sini bagian navigation-nya. Nih, di login fragment. Nah, ini ya. Kamu bisa navigate. Nah, gimana caranya? Jadi, kalau kita mau lakukan action navigate, itu kita lakukan bukan di on create view, tapi kita lakukan di on view created. Override on view created. Nah, kenapa? Saya baca ini ya. Saya baca kalau nggak salah di Stack Overflow atau di mana. Itu untuk memastikan navigation itu ada terjadi. Itu kita jangan di on create view karena di on create view itu masih diproses. Katanya begitu. Kalau kita mau memastikan view-nya itu benar-benar ada, kita lakukan di on view created. Nah, jadi kayak gitu ya. Penjelasannya kenapa kok pakai on view created. Kemudian tinggal binding. Kita mau pasang eventnya di button, berarti buttonnya apa? btn login. Set on click listener. New on click listener. Ini di gini aja. Nggak usah diketik manual ya. Langsung generated kok ini. Gratis. Jadi si Android Studio itu berat kan? Berat, abot, lemot, bikin kamu nggak bisa Dota, bikin kamu laptopmu rusak. Ya, kamu manfaatkan. Jadi ini namanya IDE. IDE itu ada fitur autocomplete-nya segala macamnya. Jadi jangan diketik manual ya. Kalau diketik manual ya kapan selesainya? Nggak selesai-selesai. Dan satu lagi, semakin banyak kamu ngetik, semakin besar kemungkinan kamu error. Nah, maka manfaatkanlah siapa namanya si editornya. Jadi jangan dipakai ngetik manual, pakai autocomplete-nya itu dimanfaatkan. Dan kayak gini tadi saya ngetiknya kan nggak banyak ya. Terus apa lagi? Malah ngebacotin mahasiswa. Ini berarti on click view, nav direction. Nah, ini nav direction ini kelas gratis sudah ada dari Android-nya Action. Kita kasih nama Action gitu ya. Terus tadi kita kan ngasih direction ya, sebentar. Kita ngasih ini ya. Nih, kita ngasih dari login fragment ke counter fragment. Berarti dia pindah dari login fragment ke counter fragment. Berarti apa yang kita lakukan? Kita ada action. Nah, action itu di mana nih? Pojok kiri. Ada action tuh. Terus actionnya itu bisa dipanggil. Nah, itu generated class. Makanya nanti kalau kelasnya belum tergenerate, kamu clean dulu projectnya. Login, nah, ini agak panjang ya. Login fragment direction. Actionnya apa? Tuh. Udah. Ini toh. Nah, jadi actionnya itu jelas di dalam aplikasi. Jadi kita mau kemana, mau dari mana kemana itu sudah ada actionnya. Terus, navigation. Navigation ini juga kelas gratis. Navigate. Find nav controller. View ini dari atas itu. View ini dari sini nih ya. Nih. View dot navigate action. Ini gini. Nah, ini nanti kita bisa titipin parameter di sini. Di sini ya. Nah, gimana cara nambahin parameternya nanti di navgraph-nya. Ya, itu. Di navgraph-nya itu bagian ini, bagian ini itu ada action, nambahin argumen. Nanti kamu tahu dah. Nah, sekarang kita demoin dulu. Mastiin dia bisa pindah apa enggak. Nanti di next video kita lanjutin gimana caranya si view model sama
live data sama yang sebelumnya bisa tetap ada join di projectnya navigation component. Nah, ini tinggal tuh pindahkan. Terus backstacknya jalan nggak? Backstack jalan. Jadi di sini sudah nggak ada pakai fragment transaction, nggak pakai commit-commitan fragment, jadi nggak bingung. Lebih enak ngelihat si app-nya. Di app-nya itu sudah kelihatan ya kemana aja geraknya, datanya juga ada. Nanti juga kita bisa kirim parameter, nah macam-macam. Jadi lebih enak sebenarnya. Cuma setup awalnya emang agak lebih ribet. Kalau sudah terbiasa dengan gaya biasa ya nggak masalah, coba dulu. Nanti semakin besar projectnya kamu bakal bisa bandingin, oh lebih enak yang ini atau lebih nggak enak yang ini. Terserah lah mau pakai yang mana. Yang jelas di sini kita ajarkan teknologi terbarunya biar nanti kamu bisa kalau keluar ke industri sudah up to date. Oke, nih selesai praktek pertamanya lah ya, navigation component. Nanti kita combo semuanya jadi satu. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Kalau tanya boleh komen. Nah, kemarin ada yang tanya, bagus sekali. Saya lupa. Di bagian yang live data kayaknya. Live data apa mana ya? Pakainya bagian view model. Jadi ada yang saya salah dan dia benar dan bagus sekali. Dia spot. Oh ini salah Pak. Oh iya benar. Kamu benar, saya yang salah. Jadi nggak semua yang saya bilang di sini tuh benar. Kamu bisa evaluate dan kamu bisa fix. Kamu boleh ikut juga contrib di GitHub saya ini, di GitHubnya ini. Kamu boleh contrib di sini, open kok, public soalnya. Nah di sini ya, ini ada list of materinya lah gitu ya kira-kira. Kamu bisa pakai dan kamu bisa contrib di sana. Boleh. Saya sangat mengencourage teman-teman untuk kontribusi dan saling berkolaborasi karena kalau nggak kolaborasi ya susah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.